Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para muhsinin, para donatur Ponpes Alam Tahfizul Quran Rizkuna yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas partisipasi, dukungan, doa, infak, amal jariahnya, wakaf-wakafnya yang telah diberikan untuk kemaslahatan umat, untuk lillahi kalimatillah wa liiqamati syariatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka di malam hari ini saya juga mewakili Yayasan Hati Nurani Merdeka, Jalan Suryo 128, Jagalan Jebres, Surakarta, mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, karena telah memberikan donasinya dan memberikan kepercayaan amanah berupa donasi kepada yayasan dan untuk disalurkan kepada umat kembali. Maka mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu semua berikan Allah catat sebagai pemberat nanti di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Yayasan Hati Nurani Merdeka, di malam hari ini akan ada kajian singkat untuk memotivasi kita beramal soleh. Kita akan belajar dari sirah, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana para sahabat Nabi dengan keimanan yang sangat kuat. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 92, kita akan mempelajarinya singkat dengan tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka Bapak Ibu semua yang di rumah, silahkan disiapkan Al-Quran, disiapkan Al-Quran digital. Kita akan belajar sejenak surat Ali Imran ayat yang ke-92. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta terbaik yang engkau cintai. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang telah engkau infakkan, meskipun sedikit, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejenak ketika kita melihat terjemahnya, kita juga akan ada pertanyaan. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat kebaikan. Kebaikan apa sebetulnya? Maka dengan tafsirlah kita akan mengetahui bagaimana para penjelasan para ulama ahli tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata al-birra, apa artinya kata al-birra?
yakni surga. Apa Bapak Ibu semuanya? Yakni kata albirro artinya surga. Maka kalau ditafsirkan, maka maknanya akan berbeda. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan surga sampai menginfakkan harta terbaik yang engkau cintai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ayat ini turun, bagaimana sikap respon para sahabat Nabi SAW? Ada satu sahabat Nabi namanya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengarkan ayat ini turun, dia sebetulnya sudah ahli sedekah, tetapi ketika mendengarkan ayat ini turun, dia bersemangat sekali untuk apa? Mendapatkan surga. Akhirnya dia lapor kepada Nabi, wahai Nabi, ada ayat yang turun, surat Ali Imran 92. Dia mengatakan, ya, dia sudah biasa berinfak, tetapi ketika mendengar ayat itu turun, dia lapor kepada Nabi, wahai Nabi, aku menginginkan surga. Dia mempunyai kebun kurma namanya Bairuha yang ada mata airnya. Kemudian kebun kurma ini adalah kebun kurma yang ia cintai. Maka bagi seseorang yang dia mempunyai kebun kurma, kemudian ada mata airnya, jelas ini adalah harta yang terbaik karena sangat subur, menggiurkan sekali. Nah, ketika mendengar ayat itu turun, dia lapor kepada Nabi, ingin diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu masih mempunyai kerabat? Dia mempunyai kerabat, anak perempuan dari pamannya. Akhirnya harta yang ia cintai ini diberikan kepada anak pamannya perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bagaimana para sahabat. Dia ketika mendengar ayat turun langsung respon, dan dia betul-betul mencintai surga. Maka harta yang ia cintai tidak ada di dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para muhsinin, para donatur. Kemudian ada lagi seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, namanya Zaid bin Harisah. Dia seorang budak yang dibeli di pasar Ukas oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan ayat ini turun, surat Ali Imran 92, dia lapor kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin mendapatkan surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan surga sampai menginfakkan harta terbaik yang kau cintai. Sahabat Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mempunyai kendaraan terbaik, namanya kuda sabit. Akhirnya apa yang dilakukan? Lapor kepada Nabi, diinfakkanlah kendaraan terbaik ini. Mungkin sekarang ya Alphard, Ferrari, mungkin Innova, ya, dan sebagainya. Diinfakkanlah. Maka diinfakkan oleh Zaid bin Harisah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beginilah bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW tentang harta. Kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, memberikan yang terbaik. Guna apa? Untuk Islam, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.